Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih telah mengunjungi channel ini untuk mendengarkan kisah inspiratif. Semoga bermanfaat. Namun sebelumnya, salam dari saya, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Selamat menyaksikan video sampai akhir. Kisah seorang pemuda sederhana asal Jawa Timur, bernama Denny. Suatu malam hujan deras mengguyur jalan Tokyo yang sepi, Denny tanpa sengaja menolong seorang wanita cantik yang mobilnya mogok. Ia tidak tahu, wanita itu adalah Haruka, CEO pabrik otomotif raksasa di Jepang. Karena suasana yang sangat dingin, setelah Denny selesai memperbaiki mobil Haruka, Haruka mengajak Denny ke apartemen mewah milik Haruka. Sebagai tanda terima kasih, Haruka memaksa Denny menemaninya di apartemen mewah itu. Hingga terjadi cocok tanam malam itu. Pertemuan tak terduga itu mengubah segalanya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Di sebuah kota industri di Jepang yang sibuk dan penuh cahaya neon, seorang pemuda asal Jawa Timur bernama Denny menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Di usianya yang baru 25 tahun, ia sudah dipercaya sebagai leader produksi di salah satu pabrik otomotif besar Jepang. Sebuah posisi yang jarang sekali diberikan kepada orang asing, apalagi seorang TKI. Namun, kerja keras, ketekunan, dan kejujurannya membuatnya menonjol di antara ribuan karyawan lain. Setiap pagi, Denny berangkat lebih awal dari asramanya. Mengenakan seragam biru pabrik dengan topi kerja yang selalu rapi, ia berjalan kaki melewati jalanan kota kecil yang mulai ramai oleh suara mesin dan klakson kereta. Sesampainya di pabrik, Denny selalu menyapa semua karyawan dengan senyum ramah, meski kadang tidak semua membalas. Ohayo gozaimasu, ucapnya sambil sedikit menunduk, sebuah kebiasaan sopan yang sudah ia biasakan sejak bekerja di Jepang. Sebagai leader produksi, tugas Denny bukan hanya mengawasi jalannya mesin, tapi juga memastikan semua pekerja bekerja sesuai standar. Ia juga harus bertanggung jawab atas target produksi harian, kualitas, serta keselamatan kerja. Yamamoto-san, tolong periksa kembali baut ini, jangan sampai ada yang longgar, ucap Denny kepada salah satu teknisi Jepang. Dengan bahasa Jepang yang terbata-bata namun penuh kesungguhan, Denny berhasil membuat para pekerja menghargainya. Meski begitu, jalan hidupnya di Jepang tidak selalu mulus. Banyak rekan kerja Jepang yang masih memandang rendah karena ia hanyalah gaikokujin atau pekerja asing. Beberapa karyawan senior sering berbisik-bisik di belakangnya, meremehkan keputusannya. Bagaimana mungkin orang asing memimpin kita? Demikian salah satu komentar yang pernah sampai ke telinganya. Namun, Denny memilih diam dan membalas dengan kerja keras. Ia percaya, hasil kerja tidak bisa berbohong. Suatu hari, saat mesin produksi mengalami gangguan besar, banyak pekerja panik. Mesin utama berhenti, dan jalur produksi terancam macet total. Semua mata tertuju pada Denny. Dengan cepat ia memimpin timnya, memeriksa mesin, dan bahkan ikut turun tangan memperbaiki komponen yang rusak. Tangannya penuh oli, wajahnya berkeringat, namun setelah 1 jam penuh perjuangan, mesin itu kembali menyala. Suara gemuruh mesin yang hidup lagi disambut sorakan lega dari para pekerja. Sugoi, hebat, teriak salah satu teknisi muda. Dari momen itu, banyak yang mulai menaruh hormat kepada Denny. Malam harinya, saat jam kerja usai, Denny sering duduk sendirian di kamar asrama, menatap foto keluarganya di Jawa Timur. Ia selalu ingat pesan ibunya, "Nak, jangan pernah menyerah. Kerja kerasmu di negeri orang adalah doa kami di sini." Kata-kata itu menjadi bahan bakar semangatnya setiap kali merasa lelah. Hari demi hari, Denny mulai dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas namun adil. Ia tidak hanya memikirkan target, tetapi juga memperhatikan anak buahnya. Jika ada yang sakit, ia turun langsung membantu. Jika ada kesalahan, ia tidak menyalahkan, tapi memberi solusi. Sikap itu membuat beberapa karyawan mulai mengikutinya dengan tulus. Namun di balik semua keberhasilan itu, diam-diam ada segelintir orang yang tidak suka dengan posisi Denny. Mereka iri karena seorang TKI bisa mendapatkan kepercayaan besar di perusahaan otomotif ternama Jepang. Salah satunya adalah Takeshi, seorang supervisor senior Jepang yang merasa terancam karena wibawanya mulai terkikis oleh kepemimpinan Denny.
Dari situlah benih kebencian mulai tumbuh, dan kelak akan menjadi ujian besar bagi Denny. Malam itu, Denny kembali pulang dengan tubuh lelah namun hati tenang. Ia tidak tahu, badai besar sedang menunggunya di hari-hari berikutnya. Ini di pabrik otomotif Jepang berjalan semakin berat. Meski sebagian besar karyawan sudah mulai menghargainya, ada satu orang yang terus menyimpan dendam. Takeshi, supervisor senior yang merasa posisinya digeser oleh TKI muda asal Jawa Timur itu. Bagi Takeshi, seorang Gaikokujin tidak pantas berdiri lebih tinggi darinya. Setiap kali melihat Denny dipuji oleh atasan atau disegani rekan-rekan lain, hatinya seperti disayat iri. Suatu sore, saat pabrik sedang sibuk memenuhi target produksi bulanan, sebuah insiden terjadi. Salah satu mesin besar mendadak berhenti total. Produksi berhenti, kerugian mengancam. Takeshi melihat kesempatan emas untuk menjatuhkan Denny. Dengan cepat ia mendekati manajer Jepang dan berkata, ini pasti karena kelalaian Denny. Dia tidak mengecek mesin sesuai jadwal. Padahal, sehari sebelumnya, Takeshi sendiri yang diam-diam merusak bagian kecil mesin agar terlihat seolah-olah ada kesalahan teknis. Denny yang saat itu baru saja memimpin perbaikan mesin cadangan, dipanggil ke ruang manajer. Dengan wajah serius, manajer menatapnya. Denny-san, menurut laporan, Anda lalai dalam pemeriksaan mesin. Ini menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Apa benar? Denny terkejut. Tidak, Sensei. Saya selalu cek mesin sesuai prosedur. Bahkan tadi pagi saya sudah pastikan semuanya normal. Namun Takeshi yang ikut dalam ruangan menimpali dengan suara penuh kepastian, saya sendiri melihat Denny terburu-buru dan tidak teliti. Seketika, posisi Denny goyah. Meski ia mencoba menjelaskan, bukti sudah direkayasa. Takeshi sebelumnya memalsukan catatan log mesin, sehingga semua terlihat seolah benar kesalahan ada pada Denny. Kabar pemanggilan itu cepat menyebar ke seluruh pabrik. Banyak karyawan terkejut. Tidak mungkin, Denny-san selalu teliti. Tapi ada juga yang diam-diam percaya gosip Takeshi. Reputasi yang dibangun Denny dengan susah payah perlahan ternodai. Malam itu, Denny dipanggil ke pertemuan resmi. Dengan berat hati, manajemen menyampaikan keputusan. Mulai hari ini, kontrak kerja Anda diputuskan. Anda tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan kami. Kata-kata itu menghantam hati Denny seperti palu godam. Ia terdiam, tubuhnya kaku, dadanya sesak. Tapi, saya tidak bersalah. Saya bekerja dengan jujur, ucapnya lirih. Namun tak ada yang peduli. Hanya secari kertas pemecatan yang ditinggalkan di atas meja. Takeshi tersenyum samar di sudut ruangan, puas dengan apa yang ia lakukan. Ketika Denny berjalan keluar dari pabrik malam itu, hujan turun deras seolah langit ikut menangis. Seragam birunya basah kuyup, namun ia tidak peduli. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Mengapa kejujuran tidak cukup untuk melindunginya? Hari-hari berikutnya adalah masa tergelap bagi Denny. Ia kehilangan pekerjaannya, padahal dari sinilah ia mengirim uang untuk orang tuanya di Jawa Timur. Dengan tabungan yang mulai menipis, ia berkeliling kota mencari pekerjaan baru. Ia melamar ke banyak pabrik otomotif, berharap pengalamannya sebagai leader produksi bisa menjadi nilai tambah. Namun kenyataannya jauh lebih kejam. Nama Denny sudah tercemar. Takeshi diam-diam menyebarkan gosip ke pabrik-pabrik lain, bahwa Denny adalah karyawan lalai yang menyebabkan kerugian besar. Setiap kali ia menyerahkan CV dan wawancara, jawaban yang diterima selalu sama. Maaf, kami sudah mendengar tentang Anda. Kami tidak bisa menerima risiko itu. Satu demi satu pintu tertutup. Denny mulai merasa putus asa. Malam-malamnya ia habiskan dengan merenung di kamar kecilnya, menatap langit-langit sambil menahan air mata. Ia teringat wajah ibunya, ayahnya, dan adik-adiknya di Jawa Timur. Kalau aku menyerah sekarang, bagaimana nasib mereka? Batinnya. Di tengah keterpurukan itu, hanya satu hal yang membuatnya bertahan, keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Jika aku jujur dan ikhlas, pasti ada jalan, bisiknya setiap selesai sholat di kamar yang dingin dan sunyi. Namun ujian belum berhenti. Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil di pinggiran Tokyo. Jalanan sepi, hanya beberapa lampu jalan yang berkedip samar.
Denny berjalan gontai dengan langkah berat, pikirannya penuh dengan rasa kecewa setelah lagi-lagi ditolak kerja. Jas hujan murah yang ia kenakan tidak mampu menahan dinginnya angin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, matanya menangkap cahaya lampu hazard mobil mewah yang berhenti di pinggir jalan. Asap tipis mengepul dari kap mesin. Seorang wanita muda keluar dengan payung hitam, wajahnya cemas, mencoba menelepon seseorang. Namun sinyal buruk membuat ia berkali-kali menggerutu. Denny ragu sejenak. Apa aku harus membantu? Bagaimana kalau dia curiga? Aku kan orang asing, gumamnya dalam hati. Tapi nuraninya tidak membiarkan ia berlalu begitu saja. Ia mendekat perlahan, lalu berkata dengan bahasa Jepang terbata, "Sumimasen, apakah Anda butuh bantuan?" Wanita itu menoleh. Wajahnya cantik meski pucat karena panik. Ia mengenakan jas kerja mahal, rambutnya sedikit basah terkena hujan. Matanya menatap tajam, namun sekaligus terlihat bingung. Mobil saya tiba-tiba mati. Saya sudah coba hubungi bengkel, tapi tidak ada yang bisa datang cepat. Dan saya harus menghadiri rapat penting besok pagi. Denny melirik mobil itu. Sebagai mantan leader produksi di pabrik otomotif, ia cukup paham mesin. Dengan sopan ia berkata, "Kalau boleh, saya coba periksa. Mungkin masalahnya sederhana." Wanita itu mengangguk, meski raut wajahnya masih penuh curiga. "Baiklah, tolong cepat, tapi hati-hati." Tanpa banyak bicara, Denny membuka kap mesin. Tangannya yang sudah terbiasa dengan oli dan baut bergerak lincah. Meski hanya bermodalkan senter dari ponsel, ia segera menemukan sumber masalah, kabel aki yang longgar karena terminalnya basah. "Tidak parah," gumamnya. Ia lalu melepas jaket tipisnya, mengelap bagian mesin, dan memperbaiki sambungan kabel dengan teliti. Tak sampai 15 menit, mesin mobil kembali menyala. Suara menderu dari knalpot seakan menjadi musik indah di tengah hujan malam itu. Wanita itu tertegun, matanya berbinar. "Sugoi, kau berhasil," katanya dengan nada terkejut. Denny hanya tersenyum kecil sambil menunduk. "Itu hal biasa. Mesin tidak suka air. Saya hanya sedikit beruntung bisa menemukannya cepat." Wanita itu memperhatikan Denny lebih lama. Bajunya basah kuyup, wajahnya lelah, namun sorot matanya jujur. "Siapa namamu?" tanyanya akhirnya. "Denny. Saya orang Indonesia. Saya dulu bekerja di pabrik otomotif." Tapi, Denny terdiam, enggan melanjutkan cerita pahitnya. Wanita itu menutup payungnya, lalu berkata dengan suara lebih lembut, "Namaku Haruka. Aku CEO salah satu perusahaan otomotif di Tokyo. Aku tidak menyangka bertemu seseorang sepertimu di tempat seperti ini." Denny kaget. Jadi ini wanita muda adalah seorang CEO? Pantas mobilnya mewah dan pakaiannya begitu elegan. Ia hanya bisa menunduk hormat. "Senang bertemu dengan Anda, Haruka-san." Haruka tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku yang seharusnya berterima kasih. Kalau bukan karena kau, aku mungkin masih terjebak di sini sampai pagi. Ayo, masuk ke mobil. Aku akan mengantarmu pulang." Awalnya Denny menolak. "Tidak perlu repot. Rumah saya dekat." Namun Haruka bersikeras. "Tidak, kau sudah menolongku. Setidaknya biarkan aku membalas dengan memberimu tumpangan." Akhirnya Denny masuk ke mobil. Selama perjalanan, suasana hening. Haruka sesekali melirik ke arah Denny, penasaran dengan pria sederhana yang dengan cekatan memperbaiki mobilnya. "Kau bilang tadi pernah bekerja di pabrik otomotif? Ceritakan padaku," katanya. Denny menarik napas panjang. Dengan hati-hati ia menceritakan bagaimana ia datang ke Jepang, bagaimana ia bekerja keras hingga menjadi leader produksi, dan bagaimana akhirnya ia difitnah hingga dipecat. Kata-katanya sederhana, tapi jujur, penuh kepedihan. Haruka mendengarkan dengan serius, sesekali menatap ke arahnya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, semua orang menolakmu karena gosip itu?" tanya Haruka pelan. Denny mengangguk. "Saya tidak punya bukti untuk melawan fitnah itu. Sekarang, rasanya seperti semua pintu tertutup." Haruka terdiam sejenak. Dalam hatinya muncul rasa kagum sekaligus iba. Ia melihat kejujuran dan ketulusan pada diri Denny, sesuatu yang jarang ia temui di dunia bisnis yang penuh intrik.
Aku percaya padamu, katanya akhirnya. Denny menoleh, terkejut. Apa? Aku percaya padamu, ulang Haruka dengan mantap. Besok datanglah ke kantorku. Aku ingin bicara lebih jauh. Mungkin kita bisa bekerja sama. Hati Denny bergetar. Seolah hujan deras malam itu membawa jawaban atas doa-doanya selama ini. Ia menatap Haruka dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih. Saya tidak tahu harus berkata apa. Haruka tersenyum lembut, lalu berkata, katakan saja bahwa malam ini adalah awal baru untukmu. Mobil melaju menembus hujan, membawa dua orang dari dunia berbeda yang baru saja dipertemukan oleh takdir. Denny tidak pernah menyangka, dari keterpurukan yang begitu dalam, ia menemukan secercah harapan, dan mungkin sebuah cinta yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu, langit Tokyo cerah setelah semalam diguyur hujan deras. Denny bangun lebih awal, mengenakan kemeja sederhana dan celana panjang bersih yang ia simpan rapi. Meski bajunya tidak sekelas jas eksekutif Jepang, ia tetap memastikan tampil sopan. Di dalam hatinya, masih ada keraguan. Benarkah Haruka akan menepati ucapannya semalam? Atau hanya basa-basi untuk berterima kasih? Namun rasa penasaran lebih kuat. Dengan penuh semangat, ia berangkat menuju alamat yang dikirimkan Haruka melalui pesan singkat. Saat tiba, Denny tertegun. Gedung tinggi menjulang dengan logo besar bertuliskan Haruka Motors berdiri megah di hadapannya. Astaga, jadi benar dia CEO perusahaan otomotif besar ini, gumamnya sambil menelan ludah. Di lobi, ia disambut oleh resepsionis yang terkejut mendengar ia diundang langsung oleh CEO. Silakan tunggu sebentar, saya hubungi ruangan beliau, kata resepsionis sopan. Tak lama, seorang staf datang dan mengantarnya ke lantai atas. Saat pintu lift terbuka, Denny melihat ruang kerja luas dengan dinding kaca, memberikan pemandangan kota Tokyo. Haruka duduk di kursi besar, mengenakan setelan jas putih elegan. Ia tersenyum saat melihat Denny datang. Kau datang tepat waktu. Bagus, ucap Haruka sambil berdiri. Denny membungkuk hormat. Terima kasih sudah menerima saya, Haruka-san. Haruka menyuruhnya duduk, lalu mulai berbicara serius. Aku sudah memikirkan apa yang kau ceritakan semalam. Aku tidak peduli gosip buruk yang beredar tentangmu. Aku lebih percaya apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Denny menatapnya dengan bingung. Maksud Anda? Haruka menghela napas, lalu membuka sebuah map berisi dokumen. Perusahaanku sedang dalam masa transisi. Kami ingin membuka lini produksi baru untuk kendaraan listrik. Namun aku butuh orang yang benar-benar memahami proses produksi di lapangan, bukan hanya teori dari balik meja. Ia menatap Denny tajam. Dan aku rasa kau orang yang kucari. Denny hampir tak percaya. Apakah Anda serius ingin mempercayakan hal sebesar itu pada saya? Padahal saya hanya seorang mantan TKI, bahkan mantan pekerja yang dipecat. Haruka tersenyum samar. Kau bukan sekadar TKI. Kau pernah jadi leader produksi di salah satu pabrik otomotif besar. Itu pengalaman berharga. Aku percaya kemampuanmu lebih dari cukup. Jika kau setuju, aku ingin kau bekerja di sini sebagai manajer produksi. Kata-kata itu membuat dada Denny bergetar hebat. Ia tidak pernah bermimpi mendapat kesempatan sebesar ini. Dengan suara bergetar, ia menjawab, Saya akan berusaha sebaik mungkin, Haruka-san. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Haruka mengangguk. Bagus. Mulai hari ini kau resmi bekerja di sini. Tapi ingat, aku tidak memberimu posisi ini karena rasa iba. Aku ingin melihat bukti kerja kerasmu. Jika gagal, aku tidak segan menggantimu. Ya, saya mengerti. Denny menunduk penuh hormat. Hari-hari pertama sebagai manajer produksi tidaklah mudah. Para staf Jepang memandang Denny dengan tatapan meremehkan. Bisik-bisik terdengar di belakangnya. Kenapa orang asing ini bisa jadi manajer? Pasti karena dia dekat dengan CEO. Apa dia benar-benar kompeten? Denny hanya tersenyum, menahan semua cibiran itu. Ia tidak ingin membuang energi untuk membalas. Sebaliknya, ia bekerja lebih keras dari siapapun. Ia turun langsung ke lantai produksi, mendengarkan keluhan karyawan, memeriksa mesin, bahkan ikut membantu pekerjaan teknis. Perlahan,
Para pekerja mulai melihat kesungguhan Denny. Mereka kagum karena ia tidak segan kotor oleh oli, padahal jabatannya tinggi. Tidak butuh waktu lama, keahliannya dalam memperbaiki alur produksi membuat hasil kerja lebih efisien. Laporan keuntungan meningkat, dan angka kerugian menurun. Suatu sore, Haruka turun langsung ke pabrik. Ia memperhatikan cara Denny memberi instruksi kepada para pekerja. Suaranya tegas tapi ramah, membuat semua orang menghormatinya. Haruka tersenyum puas. Ternyata aku tidak salah menaruh kepercayaan padanya. Setelah rapat evaluasi, Haruka memanggil Denny ke ruangannya. Kau berhasil mengubah ritme kerja pabrik ini hanya dalam 2 bulan. Aku bangga padamu, katanya sambil menatap Denny dengan senyum tulus. Denny menunduk rendah. Terima kasih, Haruka-san. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Semua ini juga berkat kesempatan yang Anda berikan. Haruka menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada rasa kagum yang semakin tumbuh di dalam hatinya. Ia melihat pria sederhana ini bukan hanya pekerja keras, tapi juga tulus. Berbeda dengan banyak pria ambisius yang hanya mendekatinya demi harta. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin erat. Mereka sering berdiskusi hingga larut malam, tidak hanya soal bisnis, tapi juga tentang kehidupan. Denny menceritakan kisah masa kecilnya di Jawa Timur, tentang sawah, ladang, dan keluarga sederhana yang selalu mendoakannya. Haruka, di sisi lain, bercerita tentang kesepian hidup sebagai pewaris perusahaan besar, di mana banyak orang mendekat hanya demi keuntungan. Percakapan itu membuat Haruka merasa lebih hidup. Senyum Denny yang hangat membuatnya nyaman, seolah ia menemukan seseorang yang benar-benar melihat dirinya, bukan sekadar status sebagai CEO. Dan tanpa mereka sadari, benih-benih perasaan mulai tumbuh di antara mereka. Musim semi kembali tiba di Jepang. Sakura bermekaran di sepanjang jalan, menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Denny. Sudah hampir setahun ia bekerja sebagai manajer produksi di Haruka Motors, dan hasilnya sungguh luar biasa. Pabrik yang sebelumnya hanya berjalan dengan sistem konvensional, kini bertransformasi menjadi salah satu pabrik otomotif paling inovatif di Jepang. Dengan ide-ide Denny, lini produksi kendaraan listrik meningkat pesat. Biaya operasional menurun, kualitas produk meningkat, dan permintaan pasar melonjak. Para karyawan yang dulu meremehkan Denny kini berbalik kagum. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pria sederhana dari Jawa Timur itu membawa perubahan. Bahkan beberapa di antara mereka diam-diam menjadikannya panutan. Haruka semakin sering berdiri di samping Denny, bukan hanya sebagai CEO, tetapi juga sebagai rekan yang saling melengkapi. Di balik meja rapat, mereka adalah pasangan pemimpin yang tangguh. Namun di luar pekerjaan, hubungan mereka mulai terlihat lebih hangat. Suatu malam, setelah rapat panjang, Haruka mengajak Denny keluar menikmati ramen di kedai kecil di pinggiran Tokyo. Duduk berdampingan, Haruka berkata dengan nada serius, "Tahukah kau, Denny, kehadiranmu membuatku merasa tidak sendirian lagi." Denny menatapnya, hati berdebar. "Saya juga merasakannya, Haruka-san. Sejak bekerja dengan Anda, hidup saya punya arah baru." Mereka saling bertatapan, dan dalam keheningan itu, tumbuhlah perasaan yang tak perlu lagi diucapkan. Namun perubahan besar datang ketika ayah Haruka, seorang konglomerat senior pemilik saham utama perusahaan, kembali dari perjalanan bisnisnya di Eropa. Lelaki tua berwibawa itu mengadakan pertemuan keluarga besar. "Haruka," katanya dengan suara berat, "aku melihat perkembangan luar biasa dari perusahaan kita. Dan aku tahu semua itu tidak lepas dari kerja kerasmu, serta seorang pria bernama Denny." Haruka terdiam. Ia menoleh ke arah ayahnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Sang ayah melanjutkan, "Aku sudah mengamati gerak-gerik kalian. Kau tampak bahagia saat bersamanya. Dan aku percaya, pria itu tidak hanya bisa menjaga perusahaan ini, tapi juga bisa menjaga hatimu." Haruka terkejut. "Ayah, maksudmu?" "Ya," jawab ayahnya tegas. "Aku ingin menjodohkanmu dengan Denny." Haruka menahan napas. Ia tahu ayahnya jarang main-main dalam mengambil keputusan. Tetapi kali ini, hatinya justru bergetar bahagia, karena apa yang ayahnya ucapkan sejalan dengan perasaannya sendiri. Malam itu, ayah Haruka memanggil Denny secara pribadi ke ruang tamunya. Suasana formal membuat Denny gugup.
Denny, kata sang ayah dengan tatapan tajam, aku mendengar banyak tentangmu. Tentang kerja kerasmu, kejujuranmu, dan kesetiaanmu pada pekerjaanku. Kau sudah membuktikan diri lebih dari sekadar karyawan. Denny menunduk hormat. Terima kasih, Tuan. Semua yang saya lakukan hanya karena saya ingin membalas kebaikan Haruka-san yang memberi saya kesempatan. Sang ayah tersenyum tipis. Kesempatan itu hanya awal. Kau yang menjadikannya berhasil. Dan karena itu, aku ingin bertanya, apakah kau bersedia menikahi putriku? Pertanyaan itu membuat Denny terhenyak. Dadanya berdegup kencang, seolah dunia berhenti berputar. Ia tidak pernah membayangkan hal sebesar ini. Tuan, saya hanya pria sederhana dari Jawa Timur. Apakah saya pantas? Suaranya bergetar. Sang ayah menepuk bahunya. Justru karena kesederhanaanmu, aku percaya kau tulus. Kekayaan bisa membuat banyak pria buta. Tapi kau berbeda. Jawablah dengan jujur, Denny, apakah kau mencintai Haruka? Denny menutup mata sejenak, lalu dengan suara mantap berkata, ya, Tuan, saya mencintainya, dari hati yang paling dalam. Ayah Haruka tersenyum lebar. Kalau begitu, aku restui kalian. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesta pernikahan megah digelar di sebuah taman indah dengan pohon sakura berguguran. Haruka tampil anggun dalam gaun putih, sementara Denny gagah dengan setelan jas hitam. Para tamu undangan, termasuk pengusaha besar Jepang, pejabat, hingga beberapa karyawan pabrik, hadir untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Banyak yang tak percaya seorang mantan TKI dari Jawa Timur kini berdiri sebagai mempelai pria CEO cantik Jepang. Saat janji suci terucap, Haruka meneteskan air mata haru. Denny menggenggam tangannya erat. Aku berjanji akan selalu melindungimu, Haruka. Dan Haruka membalas, aku berjanji akan selalu mendukungmu, Denny. Suara tepuk tangan bergemuruh, sakura berjatuhan, seolah alam turut merestui cinta mereka. Setelah menikah, Haruka dan Denny tidak hanya menjadi pasangan suami istri, tetapi juga mitra bisnis sejati. Dengan kombinasi visi Haruka dan strategi produksi Denny, perusahaan berkembang pesat. Mereka bahkan mendirikan pabrik baru di Jepang dengan nama DNH Motors, singkatan dari Denny dan Haruka. Lebih mengejutkan lagi, Denny akhirnya mewujudkan mimpinya, membuka cabang pabrik otomotif di tanah kelahirannya, Jawa Timur. Ribuan warga sekitar mendapatkan pekerjaan, mengangkat perekonomian desa-desa di sana. Kini, Denny bukan lagi seorang TKI yang dipandang rendah, tetapi seorang pengusaha sukses, suami dari CEO cantik Jepang, dan simbol harapan bagi banyak orang. Di sebuah wawancara televisi, Denny berkata dengan mata berkaca-kaca, saya hanyalah pemuda desa sederhana. Tapi dengan kerja keras, doa orang tua, dan kesempatan yang datang, hidup bisa berubah. Jangan pernah berhenti bermimpi. Dan begitulah, kisah seorang TKI dari Jawa Timur yang menolong CEO Jepang, berujung pada cinta, pernikahan, dan berdirinya pabrik otomotif internasional. Cinta, perjuangan, dan ketulusan akhirnya membawa kebahagiaan sejati. Sahabat pengalaman kisah, dari kisah Denny kita belajar bahwa hidup bisa jatuh sedalam-dalamnya, tapi juga bisa bangkit setinggi-tingginya jika kita tidak menyerah. Dari seorang TKI sederhana, Denny akhirnya menemukan cinta sejati dan kesuksesan berkat ketulusan dan kerja kerasnya. Semoga cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap ujian selalu membawa hikmah, dan bahwa pertolongan kecil yang kita lakukan dengan ikhlas bisa mengubah jalan hidup kita selamanya. Saya doakan kalian semua yang menonton, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar cerita-cerita inspiratif seperti ini bisa terus hadir menemani hari-hari kalian. Dan sebelum video ini berakhir, saya ingin tahu, kalian sedang menonton dari kota mana? Coba tulis di kolom komentar ya, siapa tahu ada teman sekota yang ikut menonton juga. Tamat. Terima kasih saudara telah menyaksikan video sampai akhir, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam akhir saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.